Kenapa sih orang Katolik begitu menghormati Maria? Save dulu, karena nanti di akhir video pasti lu bakal pencet tombol repost. Karena satu, Maria itu mamanya Yesus. Lu sama mama temen lu aja, apalagi mama pacar lu, ya kan? Lu baik-baikin kan? Lu hormat-hormati kan? Masa sama mama Tuhan dulu kagak hormat? Dua, Maria itu bunda Allah. Kenapa? Ya karena yang dilahirkan itu Yesus, ya kan, adalah Allah. Kecuali lu penggemarnya Edis, nah itu beda cerita. Yesus bukan Allah, Yesus punya Allah lagi. Yang ketiga, Maria itu ratu surgawi. Yesus itu adalah raja, pewaris tahta Daud. Ya, dalam kerajaan Daud ya, yang jadi ratu itu bukan istri raja, tapi mamanya raja. Yang mamanya raja Yesus siapa? Maria. Empat, Maria itu Hawa yang baru. Hawa yang lama itu ngajakin Adam yang lama buat dosa, ya nggak? Hawa yang baru mengajak Adam yang baru, yaitu Yesus, buat mulai yang namanya karya keselamatan, yaitu mukjizat pertama di Kana. Gak pernah dengar kan? Makanya jangan belajar sama guru-guru palsu. 5. Maria itu kekaritomene. Simpelnya, dalam tata bahasa atau grammar bahasa Yunani, kekaritomene itu maksudnya Maria telah dipenuhi atau dalam keadaan rahmat, dan sampai sekarang efeknya masih dalam keadaan rahmat. Dan catat ya, malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah itu tidak menyapa Maria dengan Kyrie Mariam ya, atau Kyrie Maria, tapi dia bukan disapa dengan namanya, tapi disapa dengan gelarnya, yaitu Kyrie Kekaritomene. Dan yang paling lucu ya, gereja mula-mula itu sudah menghormati Maria. Tapi sekarang 2000 tahun kemudian, ada yang bilang orang Kristen tidak boleh menghormati Maria. Atau mungkin lebih tepatnya bukan orang Kristen nggak boleh menghormati Bunda Maria, tapi yang tidak mau menghormati Bunda Maria bukan Kristen. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Simpel aja kok, yang mengasih ASI kepada Yesus waktu balita adalah Bunda Maria. Titik, simple. Enggak woi, enggak ya, enggak ada dalilnya, enggak ada ayatnya, enggak tertulis di kitab suci. Jadi, Yesus versi pembenci atau anti Maria, ya kan, adalah Yesus yang begitu lahir, ya kan, tiba-tiba, ting, ya kan, udah jadi 12 tahun, gitu. Begitu lahir, langsung bisa jalan, langsung bisa bicara, bisa masak sendiri, bisa makan, nggak perlu ASI. Jadi mamanya nggak perlu dihormati, karena Yesus begitu lahir udah bisa semuanya sendiri. Sebab tak ada dalilnya Yesus itu minum ASI dulu. Alkitab tidak ada ajaran menyembah Maria. Ya memang nggak ada, siapa yang bilang ada? Kristen harus menurut Alkitab. Ya nggak semuanya ada di Alkitab. Karena sekitar hampir 400 tahun pertama orang Kristen nggak punya kitab suci. Terus gimana tuh? Tahu nggak fakta itu? Atau nggak tahu karena sering ditipu-tipu sama pengajar-pengajar palsu? Gue itu kasihan sama kalian yang gini ya, udah kena scam, nggak tahu pula lagi kena scam. Udah itu ikut-ikutan pula nge-scam orang. Gini loh, gue tuh sebenarnya nggak peduli lu mau kena scam, lu mau sampai detik ini pun masih nggak ngerti kalau lu kena scam, itu nggak masalah, itu urusan lu. Tapi kalau lu mulai ya nggak ngerti, lalu ikut menyebarkan scam-scam seperti komentar lu, lah ya gue mesti bersuara. Atau nih lebih sederhana lagi gitu ya, mau jadi bodoh ya silahkan, mau dibodoh-bodohin terus ya silahkan, tapi jangan menyebarkan kebodohan. Itu saya menganut pengikut Kristus. Aku tidak meninggikan gereja, tapi meninggikan hanya Tuhan Yesus saja. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Shalom. Shalom kak. Nah, komentar kakak ini adalah kepercayaan ya, atau iman dari banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen. Baik dari Kristen original ya, maupun Kristen KW.
Jadi gue punya dua pertanyaan nih buat kakak ini dan juga orang-orang yang seperti kakak ini. Yang pertama, siapa yang meninggikan gereja? Siapa? Siapa yang meninggikan gereja? Yang kedua, kan katanya tidak meninggikan gereja, hanya meninggikan Yesus Kristus ya kan? Yesus Tuhan ya kan? Pertanyaan gue untuk pernyataan itu adalah, Yesus yang mana? Yang versi siapa? Yang versi Edis, yang dimana Yesus punya Tuhan. Jadi Yesus itu punya Tuhan lagi. Nah itu versi Edis. Atau nih, yang versi Ezra Soru, Yesus itu punya saudara kandung. Atau versi gereja-gereja modern sekarang, kalau Yesus itu sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Dan masih banyak lagi versi-versi Yesus yang berbeda-beda. Konon katanya ya, Google aja nggak tahu ada berapa puluh ribu versi Yesus sekarang. Kalimat terakhir kakak ini, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Lah, sekarang pertanyaannya dari sekian puluh ribu versi Yesus dan pengajarannya, yang mana yang benar? Bukankah semua itu berdasarkan pemahaman diri sendiri, bersandar pada pemahaman diri sendiri? Siapa yang nentuin ngajaran siapa yang benar? Kakak sendiri aja adalah korban dari pengajaran yang berdasarkan pemahaman diri sendiri. Bukankah lebih baik di tengah kekacauan itu ada sebuah institusi resmi yang langsung ditunjuk oleh Yesus sendiri, yaitu Gereja Katolik, untuk menentukan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Lagian nih ya, kayaknya sih kakak ini nggak ngerti, ya nggak apa-apa, gue bantu jelasin ya kak ya. Alkitab saja, yang dimana semua pengajaran kacau itu dibilang berdasarkan Alkitab, itu yang nyusun itu adalah Gereja Katolik. Gereja Katolik yang menyusun mana kitab-kitab mana aja yang sesuai dengan pengajaran para rasul. Ya otomatis lebih mengerti kitab suci itu siapa? Yang nyusun lah. Masa orang-orang yang lahir 2000 tahun kemudian dan mengandalkan pemahaman diri sendiri sampai akhirnya sekarang punya puluhan ribu pengajaran yang berbeda-beda. Semoga penjelasan sederhana ini masuk ya. God bless. Ini adalah sebuah VT dari sebuah akun dengan username ya, Pendeta Gen Z. Paus itu bisa salah, nggak selalu benar. Enggak kok, Paus itu nggak bisa salah. Dan ini adalah VT gua bulan Juli tahun 2025 kemarin, ajaran resmi Gereja Katolik. Oh ya, gue juga awam doang ya, nggak pernah sekolah filsafat, nggak pernah sekolah teologi. Paus bisa salah. Yes, lu nggak salah dengar. Paus bisa salah. Lu lihat gak masalahnya? Lihat gak? Masalahnya adalah yang ngaku pendeta Gen Z ini ya gak ngerti yang namanya ajaran resmi Gereja Katolik. Karena dia pendeta baru jadi, entah bener entah enggak, baru belajar ya kan, dan dia belajar dari pendeta senior yang juga kagak ngerti ajaran resmi Gereja Katolik. Yang dimana pendeta itu yang udah jadi pengajar tuh, dia juga ngebelajarnya dari pendeta yang lebih senior lagi yang juga kagak ngerti ajaran resmi Gereja Katolik. Sehingga ya kan, dia mengajarkan kepada umat-umatnya bahwa Gereja Katolik mengajarkan begini. Padahal itu bukan ajaran resmi Gereja Katolik. Jadi lu kagak usah bikin skit ala-ala Jacob Wenderston yang dimana lu salah merepresentasikan Gereja Katolik. Jatuhnya itu lu menfitnah dan bersaksi dusta. Paham? Tapi ya anyway ya, kalau lu beneran ngerti ajaran resmi Gereja Katolik, lu nggak jadi pendeta Gen Z, lu jadinya OMK, Orang Muda Katolik. Oke? Thank you, God bless. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang